Manggil 9 pemain Persija, Thomas Doll sindir Sintayong. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengkritik kegiatan pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Menurut Thomas Doll, seharusnya para pemain mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi, bukan mengikuti pemusatan latihan dalam durasi panjang. Pelatih Sintayong memanggil 30 pemain yang 9 diantaranya berasal dari Persija Jakarta. Pelatih Thomas Doll mengkritik kebijakan Sintayong dalam kegiatan pemusatan latihan tersebut. Pelatih Thomas Doll juga menyindir Sintayong karena dianggap tidak paham soal hal semacam ini. Pelatih asal Jerman itu bergaskan, pemusatan latihan dalam jangka panjang tidak berdampak besar buat pemain Timnas Indonesia U20. Demi Persebaya, Marcelino Ferdinand pakai nomor punggung 27 di Belgia. Marcelino Ferdinand tidak bisa memakai nomor punggung 7 di klub barunya KMSK Deinze sebab sudah ada pemain yang menggunakan nomor itu, yakni Alessio Stylens di klub kasta kedua Belgia tersebut. Padahal gelandang serang berusia 18 tahun itu identik dengan nomor 7 saat membela Persebaya Surabaya maupun Timnas Indonesia. Marcel pun memilih nomor punggung lain yakni 27 di Deinze. Angka itu identik dengan Persebaya yang lahir pada 18 Juni 1927. Ia ingin menunjukkan kecintaan terhadap klub yang telah membesarkan namanya. Sintayong tersinggung Ronaldo dan Marcelino keluar negeri tanpa laporan. Persiapan Sintayong menggodok Timnas Indonesia U20 sedikit terganggu masalah non-teknis saat memimpin latihan di lapangan A Senayan, Jakarta, Jumat 3 Februari 2023. Ia tersinggung karena Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh keluar negeri tanpa mengabari. Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh merupakan 2 di antara 30 pemain yang dipanggil Sintayong ke skuad Timnas Indonesia U20. Sesi latihan tersebut merupakan latihan perdana tahun ini. Sayangnya masih banyak pemain Timnas Indonesia U20 yang belum berkumpul, mayoritas karena belum dilepas oleh klubnya masing-masing. Ansan Greeners FC sesali kepindahan Asnawi Mangkualam ke Jeonnam Dragons. Pelatih Ansan Greeners FC Lim Jong Hyun menyayangkan kepindahan Asnawi Mangkualam ke Jeonnam Dragons pada awal musim 2023. Lim menyebut Ansan Greeners sebenarnya masih membutuhkan jasa bek Timnas Indonesia itu. Asnawi Mangkualam bergabung dengan Jeonnam Dragons dengan skema transfer pada Januari 2023. Padahal Asnawi masih terikat kontrak hingga akhir tahun ini. Bek berusia 23 tahun itu diikat kontrak dengan durasi semusim dengan Jeonnam Dragons. Tak hanya Asnawi Mangkualam, pukulan telak juga dirasakan Ansan Greeners FC yang juga harus kehilangan Robson Duarte. PSS dikenai denda Komdis PSSI 50 juta rupiah. PSS Sleman dijatuhi sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Ini akibat aksi pelemparan botol yang dilakukan supporter di Tribun Selatan saat laga pekan ke-20 kontra Arema FC di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Kamis 26 Januari 2023. Sanksi ini diberikan melalui surat Komdis PSSI terkait tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton. Pemberian denda tersebut merujuk kepada pasal 70 ayat 1, ayat 4 dan lampiran 1 nomor 5 Kode Disiplin PSSI tahun 2018. Ketua Panpel PSS Sleman, Yuyut Pujiarto mengatakan bahwa manajemen sangat menyayangkan adanya pelanggaran itu. Dia berharap peristiwa pelemparan botol tidak terulang kembali. Arema berkandang di Jakarta, PSM menjadi lawan pertama. Arema FC akhirnya merilis markas barunya untuk mengarungi lanjutan BRI Liga 1 2022-2023. Tim berjulukan Singo Eiten itu menggunakan Stadion PT IKA Jakarta Selatan. Pada Jumat 3 Februari 2022, manajemen Arema FC menegaskan stadion milik Kepolisian Republik Indonesia itu akan digunakan sebagai laga home terdekat, yakni saat menjamu PSM Makassar Sabtu 4 Februari 2023. Skuad Arema juga sudah mulai melakukan jajal lapangan pada hari Jumat di Stadion PT IKA karena Ahmad Al-Farizi dan kawan-kawan sejak kemarin sudah tiba di Jakarta. Vietnam U20 resmi dipimpin pelatih kelas dunia di Piala Asia U20 2023. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF membebas tugaskan pelatih yang kalahkan Sintayong di kualifikasi Piala Asia U20 2023 dan dendam. Per 1 Januari 2023, posisi pelatih timnas Vietnam U20 dipercayakan kepada Hoang Anh Tuan. Hoang Anh Tuan bukanlah pelatih sembarangan. Ia pernah menjabat pelatih timnas Vietnam U19 pada 2015 sampai 2019. Dalam periode itu sejumlah pencapaian dicetak Hoang Anh Tuan. Pelatih 54 tahun ini membawa timnas Vietnam U19 lolos ke Piala Asia U16 2016 dan 2018. Berlabelkan pencapaian di atas, Hoang Anh Tuan layak disematkan sebagai pelatih kelas dunia. Berkat tangan dingin Hoang Anh Tuan, Vietnam lolos ke Piala Dunia U20 untuk pertama kali. Sintayong ingin timnas Indonesia U20 bermain simpel dan sederhana. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong meminta anak asuhnya meniru permainan bintang Argentina Lionel Messi. Menurut Sintayong, Messi memainkan sepak bola sederhana dan terus menggunakan otaknya. Harapan itu diungkapkan Sintayong saat memimpin pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta. Agenda tersebut merupakan bagian dari persiapan menghadapi Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1-18 Maret mendatang. Menurut Sintayong, Messi saat bermain tidak banyak berlari, namun itu tak menurunkan kemampuannya karena tetap mengarahkan penglihatan pada sekitar.